Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Perseteruan antara artis Nikita Mirzani dengan pengusaha skincare Dr. Reza Gladys semakin memanas. Seperti dilansir dari cna.id 11 Februari 2025, Reza Gladys telah melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan. Dalam laporannya, Reza Gladys melaporkan adanya ancaman dan tindak pidana pencucian uang pada tanggal 3 Desember 2024. Walaupun pada awalnya tidak disebutkan nama terlapor secara langsung, namun akhirnya diketahui bahwa sang terlapor ternyata adalah artis sensasional Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki atau Mail Syaputra. Keduanya pun kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Masalah tersebut bermula ketika Reza Gladys mengaku telah dirugikan setelah produk skincare miliknya disebut-sebut dalam konteks yang negatif dalam live TikTok yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Gara-gara hal tersebut, Reza Gladys pun merasa reputasinya terancam hingga ia mencoba menghubungi asisten Nikita Mirzani, Mail Syaputra, pada tanggal 13 November 2024 dengan niat awalnya ingin bersilaturahmi. Namun menurut Reza Gladys dan suaminya, niat baik tersebut malah berujung pada pengancaman. Menurut laporan dari pihak kepolisian, pihak Nikita Mirzani mengancam akan mengungkap lebih banyak hal-hal yang negatif tentang skincare milik Reza Gladys dan suaminya di media sosial jika silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang. Bahkan Nikita Mirzani disebut-sebut meminta uang sebesar 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut agar skincare yang diproduksi Reza Gladys aman. Merasa dirinya sudah terancam, Reza Gladys akhirnya memutuskan untuk mentransfer uang kepada Nikita Mirzani secara bertahap. Yang pertama, pada tanggal 14 November 2024, Reza Gladys mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke nomor rekening yang sudah diarahkan oleh pihak terlapor. Kemudian satu hari setelahnya, Reza Gladys mengaku kembali memberikan uang berbentuk tunai atau cash sebesar 2 miliar rupiah. Sehingga total uang yang sudah dikeluarkan Reza Gladys karena merasa terancam mencapai 4 miliar rupiah. Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebanyak 4 miliar rupiah, ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi pada Senin 10 Februari 2025 lalu. Seiring dengan perkembangan kasus tersebut, pihak kepolisian akhirnya meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan dan memeriksa 10 orang saksi. Beberapa diantaranya yang sudah dipanggil oleh pihak kepolisian adalah Nikita Mirzani, Mail Syaputra, serta beberapa saksi terkait lainnya. Bukan hanya itu, sejumlah barang bukti juga telah diamankan. Di antaranya adalah 2 buah flash disk, 1 bundel bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp, print out bukti transfer, kwitansi pembayaran, serta beberapa unit ponsel. Saat memenuhi panggilan polisi, Nikita Mirzani sendiri telah menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, Nikita Mirzani menjawab total 58 pertanyaan dari penyidik. Saat memberikan keterangan kepada para awak media, dengan tegas Nikita Mirzani membantah keras tuduhan dari pihak Reza Gladys bahwa dirinya telah melakukan pengancaman dan pemerasan. Siapa yang diperas? Dia ngomong tidak kalau diperas. Ngomong tidak dari mulutnya diperas. Yang ngomong tidak, coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani peras, gitu, ujar Nikita Mirzani saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Jumat 7 Februari 2025 lalu. Seperti dilansir dari suara.com 6 Februari 2025, saat sedang live di akun TikToknya, Nikita Mirzani sempat merespon kabar dirinya yang dilaporkan oleh Reza Gladys terkait kasus dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani dengan tegas tetap membantah tuduhan tersebut. Sebaliknya, justru Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa Reza Gladys lah yang sangat ingin bertemu dengan dirinya. Tujuan dari pertemuan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah agar Nikita Mirzani tidak mereview produk Glavitsia Skincare milik Reza Gladys. Gimana mau dibilang pemerasan ya? Mereka yang mencari Nikita Mirzani, mereka yang memohon-mohon ingin ketemu Nikita Mirzani.
ungkap Nikita Mirzani dalam siaran live-nya. Tak cukup sampai di situ, Nikita Mirzani juga mengaku kalau pihak Reza Gladys lah yang berusaha untuk menawarkan sejumlah uang kepada dirinya dan beberapa rekannya. Untuk memperkuat omongannya, Nikita Mirzani bahkan mengaku punya bukti kuat, mulai dari isi chat awal hingga rekaman suara yang diduga milik Reza Gladys. Seperti diketahui, Reza Gladys telah melaporkan Nikita Mirzani dan beberapa rekannya ke Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Bukan cuma satu pasal, tapi dalam laporannya, Reza Gladys menggunakan pasal berlapis untuk menjerat Nikita Mirzani, yakni terkait UU ITE, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Seperti dilansir dari fifa.co.id 22 Februari 2025, Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pengancaman dan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Penetapan sebagai tersangka terhadap Nikita Mirzani dan Mail Syaputra dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Namun belum lama ini, Nikita Mirzani akhirnya mengungkapkan kronologi lengkap kasus tersebut dalam tayangan podcast di kanal YouTube Komik 8 Revolution. Awalnya, Nikita Mirzani menjelaskan bahwa permasalahan tersebut bermula ketika diketahui ada produk kecantikan atau skincare milik Reza Gladys yang dijual di e-commerce dan diduga berbahaya karena terdapat jarum suntik di dalamnya. Menurut Nikita Mirzani, jarum suntik dalam produk kecantikan seharusnya tidak boleh dijual bebas, melainkan penggunaannya harus dilakukan di klinik kecantikan oleh tenaga medis profesional. Dia, Reza itu, nyari gue karena gue punya salah satu produk dia yang berbahaya, yang ada jarum suntiknya, yang tidak boleh diperjualbelikan di e-commerce. Karena kalau ada jarum suntiknya, berarti kan lo harus melakukannya di klinik atau sama orang-orang yang berkompeten. Jelas Nikita Mirzani pada Jumat 21 Februari 2025. Menurut Nikita Mirzani, setelah Reza Gladys mengetahui bahwa Nikita menyimpan salah satu produknya, sang dokter berusaha menghubunginya melalui orang-orang terdekatnya agar masalah tersebut tidak dibahas di media sosial. Saat itu, salah satu orang yang dihubungi Reza Gladys adalah Dr. Oki. Dia, Reza, mencarilah nomor telepon gue ke teman-teman terdekat gue yang ngehubungin Dr. Oki berkali-kali, sampai puluhan kali. Sama Dr. Oki nggak direspon. Tiba-tiba karena dia mendesak terus, akhirnya direspon. Lanjut Nikita Mirzani. Kemudian kepada Dr. Oki, Reza Gladys beralasan ingin bersilaturahmi dengan Nikita Mirzani. Namun permintaan untuk mengadakan pertemuan tersebut ditolak oleh Nikita. Setelah menghubungi Dr. Oki, Reza Gladys melanjutkan dengan menghubungi asisten Nikita, Mail Syaputra. Karena Reza ini memaksa, akhirnya dikasih nomor telepon Mail, salah satu sahabat gue, terang Nikita Mirzani. Pada awalnya, Mail Syaputra enggan menanggapi. Namun setelah beberapa kali dihubungi, akhirnya Mail mau mengangkat telepon dari Reza Gladys. Menurut Nikita Mirzani, percakapan antara Mail Syaputra dengan Reza Gladys berlangsung selama 9 menit. Dalam percakapan tersebut, Reza Gladys kembali meminta untuk dipertemukan dengan Nikita Mirzani lewat perantara Mail Syaputra. Saat itu, Reza Gladys juga mengaku telah menarik produk yang diduga berbahaya tersebut dari peredaran selama sebulan. Reza nelponin Mail terus, tadinya Mail nggak mau angkat, tapi telepon keberapa baru diangkat. Kata Reza, aku mau dong ditemuin sama Kak Niki, karena aku sudah 1 bulan lebih tidak jualan. Soalnya apapun yang Kak Niki omongin, apalagi dia posting, pasti orang percaya. Terang Nikita Mirzani menirukan ucapan Reza Gladys. Nikita Mirzani kembali menjelaskan bahwa dalam percakapan tersebut, Mail Syaputra dipaksa untuk menyebutkan nominal agar Nikita jangan membahas produk kecantikan milik Reza Gladys di media sosial. Mail Syaputra yang awalnya tak mau menyebutkan angka, akhirnya menetapkan angka 5 miliar rupiah. Tetapi setelah Reza Gladys berdiskusi dengan suaminya, ia menawar hingga 4 miliar rupiah dengan pembayaran cicilan 2 kali. Meskipun menerima uang tersebut, Nikita membantah telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Reza. Seperti dilansir dari grid.id 23 Februari 2025, Nikita Mirzani justru menaruh kecurigaan terhadap kasus yang menjerat dirinya dan Mail Syaputra. Kecurigaan Nikita Mirzani dipicu oleh penetapan tersangka atas dirinya yang menurutnya terlalu cepat, yakni hanya dalam waktu 2 minggu setelah pemeriksaan pertama.
Buat Nikita Mirzani, penetapan tersangka atas dirinya terkesan begitu terburu-buru. Proses pemeriksaan pertama dan penetapan tersangka tersebut hanya berjarak 2 minggu saja, ujar Nikita Mirzani. Nikita pun merasa curiga kalau laporan Reza Gladys tak sesuai dengan SOP. Pasalnya, Nikita Mirzani mengatakan bahwa proses sidik dan lidik dalam kasusnya tidak dijalankan. Di kasus ini nggak ada sidik, nggak ada lidik, tapi langsung penyidikan. Terus dipanggil saksi pertama tanggal 6 Februari, tiba-tiba belum 2 minggu udah ditetapkan sebagai tersangka. Berarti ini ekspres secepat kilat tugasnya.